Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe dulu ya yang belum subscribe. Jadi pada video kali ini masih seputar party time di part 2 nya. Jadi yang belum nonton silahkan ditonton dulu part 1-nya biar lebih memahami materinya ya teman-teman. Yang pertama di sini kita akan membahas tentang ways of organizing information. Jadi untuk mengorganisir informasi dari undangan yang kita terima, yang pertama, reasons formal inviting others. Kita harus tahu dulu tujuan daripada undangan formal itu diberikan kepada kita. Yang kedua, detail information about party or event. Jadi kita harus tahu secara detail informasi yang terdapat dalam undangan tersebut. And the last, express to come by using a sincere tone. Jadi disampaikan dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang halus juga ya. Well everyone, this is for example of a formal invitation. Kemudian mari kita simak contoh undangan berikut ini. Di pinggirnya itu sudah tertera bagian-bagian atau yang menjelaskan tentang fungsinya sebagai apa. Di garis paling atas, the first line itu menjelaskan di situ ada Mr. and Miss Pujianto, yakni name of the host, yang mana di situ mereka adalah sebagai pengundang. And di baris yang kedua, cordially request the pleasure of your company, yaitu sebagai pressing the invitation atau tujuan daripada mengundangnya. Dan baris yang ketiga, on the wedding ceremony of their daughter, yakni the kind of event atau jenis undangannya itu dalam rangka apa. Nah terus di kolom yang keempat Pak di bawah itu ada date, yaitu yang menunjukkan tanggal akan dilaksanakannya undangan tersebut atau acara tersebut. And the five, time atau waktu yang menunjukkannya itu at 7 o'clock, ya pada jam 7 pas. Dan tempatnya atau venue itu ada di Gedung Kartini. And the next is the 7, special interaction. And the last is request to respond. Well, setelah belajar bagian-bagian daripada surat resmi atau formal, undangan formal, nah di sini kita akan belajar bagaimana cara meresponnya or responding to formal invitation, respon terhadap undangan resmi. Nah, the first is formal invitation should be respond to within 3 days. Jadi undangan resmi itu harus direspon dalam jangka 3 hari ya. Dan yang kedua atau the second, replies are written in third person, harus ditulis oleh orang ketiga ya. Ini menulis respon maksudnya atau jawabannya. And the third is replies have to be handwritten. Jadi harus dijawab dengan tulisan tangan. And the last is reason should be reply state for declining the invitation. Jadi pada dasarnya dalam merespon undangan resmi itu harus direspon dengan kalimat yang jelas atau singkat alasan menerima atau menolaknya. Terutama dalam menolak harus disampaikan dengan bahasa yang singkat dan jelas. Nah, contoh yang pertama di sini adalah contoh respon dalam menerima undangan resmi atau formal atau yang disebut dengan acceptance ya. Di sini ada beberapa contoh, misalkan kita bisa menulis Mr. and Miss Eri Utomo accept with pleasure the kind invitation of Mr. and Miss Pujianto to the wedding ceremony of their daughter on Friday the 12th of December at 7 o'clock. Jadi di situ dinyatakan siapa ya tamu yang diundangnya. Di sini menyatakannya adalah Bapak dan Ibu Eri Utomo, yakni menerima undangan dari Bapak dan Ibu Pujianto. Kemudian di situ juga ada contoh yang kedua, Mr. and Miss Wibowo accept the invitation with pleasure. Jadi menerima dengan senang hati. Itu contoh yang pertama.
Kemudian di sini ada respon yang kedua. Kalau tadi respon yang pertama menyatakan ya bisa hadir atau hadir dengan senang hati dan sebagainya. Di respon yang kedua ini menyatakan ketidakbisaan hadir memenuhi undangan formal tersebut. Misalkan ada keluarga yang sakit atau ada acara yang berbentrokan. Nah, di situ disampaikan alasannya. Kemudian yang ketiga itu responding card. Biasanya responding card atau kartu responan ini diberikan kepada pengundang bersamaan dengan undangan yang diberikannya. Nah, di situ disampaikanlah bisa atau tidaknya hadir, karena biasanya kalau undangan formal itu misalkan jamuan untuk tamunya sudah diperkirakan berdasarkan banyak undangan yang disebar. Nah, maka sangat diperlukan responding card ini untuk menentukan misalkan jamuannya atau menentukan meja tamu dan sebagainya. Nah, biasanya responding card ini juga harus ditulis tangan. Nah, dan di akhir ini akan ditampilkan contoh-contoh dari responding card dalam merespon suatu undangan formal. Oke, everyone, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.